Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 24 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ambil formulir pendaftaran di Gerindra, apakah jadi bukti kuat pasangan Riri Masih Latupono di Pilwakot? Agus Riri Masih kembali mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota, wakil wali kota di DPC Gerindra Kota Ambon. Dari pengambilan formulir lulusan IPDN itu dikabarkan bakal berpasangan dengan kader Gerindra, yakni Rustam Latupono di Pilwakot 2024. Menanggapi isu itu, Riri Masih mengaku semua masih berproses dengan semua partai. Dan tentu Partai Gerindra juga memiliki kader terbaik yang didorong maju di Pilkada. Menurut dia, wakil yang diusulkan oleh Partai Gerindra itu pasti merupakan kader yang terbaik. Tinggal bagaimana sama-sama bergandengan tangan untuk membangun Kota Ambon dengan hati dan menjadi berkat untuk Kota Ambon. Dia juga mengaku hingga kini masih terus membangun komunikasi dengan semua kalangan, termasuk dengan kader-kader dari Partai Gerindra. Ya teman-teman media, pada prinsipnya saya sangat menghargai proses demokrasi yang dilakukan hari ini oleh Partai Gerindra. Ya, di mana Partai Gerindra hari ini mulai membuka ya untuk bagaimana calon-calon bakal calon wali kota untuk kata ambil formulir. Kan tadi ambil formulir toh. Nah, saya datang sendiri karena saya menghargai itu proses itu. Ya, dan yang berikut adalah memang saya kalau nomor 2 kayaknya jodoh dengan Gerindra. Iya. Karena kan kemarin kan Gerindra nomor 2 tuh. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita ada sama-sama dengan Gerindra ke depan gitu. Ya. Ya. Jadi nanti saya akan kembalikan formulir ini pada tadi dibilang lebih cepat lebih bagus, dan saya akan berkoordinasi dengan teman-teman untuk kita kembalikan dalam waktu dekat. Ya. 10 hari kerja ke depan, jadi berakhir pada Mei. Lanjut ambil formulir bakal calon Bupati Mat Marasabesi datangi Partai Gerindra. Setelah Partai PDI Perjuangan, utusan bakal calon Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi kembali mengambil formulir pendaftaran. Kali ini di Partai Gerindra Maluku Tengah. Utusan tim Mat Marasabesi tiba di kantor DPC Gerindra pada pukul 1 siang di Kompleks Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Rabu 24 April 2024. Rusdi Marasabesi, salah satu perwakilan yang diutus mengambil formulir di DPC Gerindra, kepada wartawan mengatakan setelah partai besutan Prabowo Subianto, pihaknya akan mendatangi partai lainnya yang telah membuka pendaftaran. Hanya saja di sini Rusdi tidak menyebutkan partai apa saja, sebab dia dan rombongan hanya menunggu arahan langsung dari bakal calon. Diberitakan sebelumnya bahwa mantan penjabat Bupati Maluku Tengah itu telah memastikan dirinya akan ikut berkontestasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Membuktikan itu, Marasabesi telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di Sekretariat PDI Perjuangan Maluku Tengah di Kota Masohi, Jumat 19 April 2024. Diungkapkan timnya, keikutsertaan Mat Marasabesi berangkat dari rasa keterpanggilan untuk kembali membangun Maluku Tengah menjadi lebih maju. Karena itu dirinya merasa terpanggil untuk kembali membangun Maluku Tengah sebab menurutnya masih banyak permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial hingga pembangunan infrastruktur dan tata kelola birokrasi pemerintahan yang belum tuntas diselesaikan. Itu akses, tidak bayar. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf, mungkin karena keterlambatan kami,
Tribuners calon Bupati Mirati Dewaningsi datangi PDIP, PKB, dan Demokrat untuk ambil formulir pendaftaran. Bakal calon Bupati Maluku Tengah Mirati Dewaningsi mendatangi sejumlah partai politik di Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 23 April 2024. Rombongan utusan Mirati mendatangi sedikitnya 3 partai politik untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati. Irma Holida, salah satu utusan kepada wartawan di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Maluku Tengah, mengatakan sebagai utusan Selasa sore mereka mendatangi 3 partai politik, pertama PDIP, kemudian dilanjutkan dengan PKB. Setelah itu utusan anggota DPD RI itu kembali mendatangi Sekretariat DPD Demokrat Maluku Tengah. Dijelaskan majunya Mirati Dewaningsi bukan atas cita-cita atau ambisi kekuasaan, melainkan ada banyak dukungan masyarakat kecil yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di bumi Pamahan Nunusa itu. Irma menambahkan mewakili Mirati pihaknya akan kembali mendatangi partai lainnya yang juga telah membuka pendaftaran bakal calon. Disinggung terkait siapakah yang akan dipasangkan mendampingi Mirati di pemilihan November nanti, Irma belum memastikan hal itu sebab masih mencari komunikasi rahasia bakal calon dengan para tokoh. Iya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jadi kami bertiga mewakili Ibu Mira di sini menyampaikan salam sekalian kepada teman-teman semua, dan memang seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, Ibu Mira memang akan hadir, tapi karena bertepatan dengan kegiatan beliau hari ini, ada beberapa kegiatan di beberapa titik, maka beliau mewakilkan katong 3 orang untuk pengambilan formulir di kantor DPD PDIP. Seperti yang katong sudah ketahui sebelumnya bahwa memang Ibu Mira sangat punya keseriusan untuk mengikuti semua proses dan memang berniat untuk berada di dalam kontestasi pilkada kali ini. Insya Allah apa-apa yang beliau niatkan semoga berdampak baik, mempunyai tujuan dan final yang baik parkatong semua. Ibu. Yang sangat amat sering dipertanyakan kepada beliau dan kepada katong semua yang berada di sekitar beliau. Hal ini memang berangkat dari keinginan masyarakat yang sangat banyak ya, bukan serta-merta Ibu Mira mau ujuk-ujuk lalu mau mencalonkan diri, itu tidak. Jadi memang berangkat dari keinginan masyarakat, hati nurani masyarakat yang mendorong beliau untuk berada lebih dekat, bisa ditemui di mana saja dalam tanda kutip ya, dan intinya adalah silaturahmi yang ketong bangun selama ini supaya lebih terjalin lagi, lebih luas lagi, lebih terjaga lagi. Jadi berarti Ibu Mira sendiri bakal calon bupati. Makanya Ibu Mirati di hari ini, semoga Tuhan memberkati katong semua. Amin. Ya, Bu wartawan. Ibu bisa menghadap. Mari sayang. Oke. Merdeka. Yang dikasih percayaan. Martinus Sergius Ulukianan bakal calon bupati pertama yang ambil formulir di Panmalera. Martinus Sergius Ulukiana menjadi bakal calon pertama yang mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPD PAN Maluku Tenggara. Ketua Tim Pilkada Panmalera Fadalon Rawul yang ditemui tribunambon.com Selasa 23 April 2024 di Sekretariat setempat mengaku sejak dibukanya pendaftaran kemarin baru 1 kandidat yang datang mengambil formulir pendaftaran di Panmalera untuk bakal calon bupati. Ia mengaku Panmalera membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk bertarung dalam pilkada serentak di November nanti.
Pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 30 April mendatang. Proses pengembalian lanjutnya dilakukan pada 2 hingga 7 Mei mendatang. Disinggung terkait bakal calon yang telah memberikan sinyal pengambilan formulir, dirinya mengaku untuk hari ini dikabarkan 2 orang yang bakal menyambangi Sekretariat DPD PAN Malera. Bapak Fitri Suwanti, yaitu mungkin kita kurang lebih sekitar 20 persyaratan, dan ada beberapa persyaratan yang nantinya sudah dibuat dalam bentuk soft copy dan nanti di-share oleh saudara sekretaris untuk diberikan kepada teman-teman tim sukses Fitri Suwanti. Saya sebagai ketua tim penjaringan harus memberikan stressing, memberikan statement bahwa kami tidak hari ini PAN tidak bertuah dengan salah satu calon bupati manapun. Ini yang pertama. Hari ini PAN atas kerja keras 25 calon anggota DPD yang ikut berkompetisi pada Pileg 2024-2029. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, PAN terbesar atas kerja-kerja kader, kerja seluruh simpatisan pendukung. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kayak bebas, Pak. Oke, Pak, izin, Pak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman tim yang diurus yang mendapatkan atau dari bakal calon bupati Pulau Negara periode 2024-2029. Sampai hari ini kami ingin merevisi semua isu bahwa PAN telah dikantongi oleh beberapa kandidat tertentu itu kosong barang yang betul. Karena sampai dengan hari ini kami masih Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Ini 6 poin tuntutan mahasiswa Unpadi menyoal kasus kekerasan seksual oknum dosen. Mahasiswa Unpadi kembali menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen FKIP Prodi PPKN Agus Soumokil kepada salah seorang mahasiswi berinisial AW. Belasan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Solidaritas Aksi Mahasiswa Unpadi mencuri perhatian tamu undangan saat acara wisuda gelombang pertama tahun 2024 berlangsung di Auditorium Unpadi Selasa 23 April 2024. Diketahui aliansi itu merupakan gabungan dari beberapa OKP di antaranya PMII Rayon Unpadi, Gempar Unpadi, Kohati Komisariat Hukum Unpadi, dan LKBH Permahi Ambon. Usai aksi itu berlangsung, salah seorang mahasiswa Asri pun membaca pernyataan sikap tepat di halaman rektorat. Dengan suara lantang dirinya memaparkan alasan dibalik aksi bungkam dilakukannya, bertepatan dengan Disnatalis Unpadi yang ke-61 tahun. Dirinya pun membacakan 6 poin tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan Universitas Patimura di antaranya. 1. Menindak tegas pelaku kekerasan seksual. 2. Tidak melakukan upaya perlindungan terhadap pelaku kekerasan seksual. 3. Melindungi hak-hak korban kekerasan seksual agar tetap dapat menyelesaikan studi di kampus Unpadi. 4. Membuat aturan turunan dari Permendikbud nomor 30 berupa surat keputusan atau SOP yang mengikat seluruh pihak untuk penanganan kekerasan seksual dan menjamin ruang aman kampus. 5. Menegakkan peraturan Senat Universitas Patimura nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman etika kehidupan kampus Universitas Patimura. Dan terakhir 6. Meminta kepada seluruh sivitas akademika Unpadi agar melindungi, menghormati, dan menjamin hak kebebasan berpendapat. Diberitakan sebelumnya belasan mahasiswa Universitas Patimura gelar aksi bungkam mengitari auditorium. Aksi itu dilakukan saat pelaksanaan wisuda gelombang pertama tahun 2024 berlangsung Selasa 23 April 2024. Adalah generasi penerus pembangunan bangsa demi tercapainya cita-cita proklamasi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Update hasil Popda Kabupaten Buru, tim futsal Namlea pulangkan tim Liliali dengan skor 3-1. Tim futsal Kecamatan Namlea memulangkan
mengalahkan tim Kecamatan Liliali dengan skor 3-1 pada turnamen futsal Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Buru 2024. Ini setelah tim Liliali telah melakoni 3 pertandingan dari 3 pertandingan yakni dimainkan. Liliali hanya menang sekali dari tim Air Buaya dengan skor 5-2 dan kalah 2 kali dari tim Uap Lau dan Namlea. Atas kekalahan itu, Liliali tidak bisa melaju ke babak selanjutnya pada Popda Kabupaten Buru 2024. Tim Liliali sempat unggul di menit awal babak pertama lewat gol Hadi Saun pada menit ketiga. Namun hanya berselang 10 menit, Namlea berhasil menyamankan kedudukan lewat gol lain. Maksud kami lewat gol Ian Uma Ternate pada menit ke-13. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum babak pertama. Pada babak kedua pertandingan makin memanas, bahkan 2 pemain Namlea ditarik keluar karena mengalami cedera ringan akibat tendangan keras dari pemain Liliali. Wasit bahkan mengeluarkan 4 kartu kuning di pertandingan ini. 3 kartu kuning untuk Namlea dan 1 untuk Liliali. Pada menit ke-8, Namlea berhasil membalikan keadaan lewat gol Ian Uma Ternate dan 1 gol lainnya dari Alfian pada menit ke-16. Skor kemudian menjadi 3-1 bertahan sampai akhir babak kedua. Pelatih Namlea Awi Jafar mengatakan tim Liliali sudah menunjukkan permainan terbaik mereka, namun Namlea masih yang terbaik. Jadi baik tadi, baik kedua tim tadi sudah menunjukkan permainan bagus, baik itu tim lawan maupun tim kami sendiri. Tadi pada dalam permainan tadi itu kami dari Kecamatan Namlea tim Namlea sempat tertinggal 2-0, namun dengan semangat permainan di dalam kami mampu mengimbangi bahkan membalikan keadaan hingga sampai saat ini menang. Kemudian kami sempat cukup menyesal juga ada insiden kecil, namun itu sudah menjadi hal yang biasalah dalam pertandingan. Kapten. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.